kita bersiap. Empat lawan tempat kita berkarya. Angkatan 11, ayo semangat, teruslah bergerak bersama kita. Dengan langkah pasti kita pergi mempersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Najib. Waalaikumsalam, Pak Najib. Ini apa kabarnya Pak Najib? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Kita ini sebenarnya sehat nih lah ya, enaknya ya. Kalau sehat, alhamdulillah bisa beraktivitas untuk kedepannya. Gini Pak Najib ya, kalau dilihat dari informasinya bahwa Pak Najib mau mengcoaching si Bu Sherlinda ya. Jadi gini Pak Najib ya, kalau kita sebelum ada melakukan coaching ya, ada hal-hal saya sebagai observer nih ada yang mau ditanyakan ya. Boleh saya bertanya-tanya Pak ya? Boleh. Jadi gini Pak Najib ya, kemarin itu kalau dilihat dari yang kita pelajari itu kira-kira apa yang perlu kita lakukan di setiap kegiatan coaching itu ya? Yang pertama Pak, saya menjalankan alur ceritanya yang tak tujuannya, kemudian untuk mengidentifikasi permasalahannya, kemudian menanyakan rencana aksi apa yang akan dilaksanakan oleh coaching, kemudian juga yang terakhir kita minta tanggung jawab penguatan dari hasil solusi yang dia dapatkan. Berarti kalau hal yang seperti itu sudah Bapak tahu ya, berarti saya di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dengan Pak Najib menanyakan masalah penilaian tentang coaching Pak ya. Rubriknya misalkan coaching itu berisi tentang sudah sesuai dengan apa yang mau kita lakukan. Misalkan kita sudah melakukan secara alur kita atau sesuai dengan kompetensi indikatornya Pak ya. Kemudian ini Pak, kalau dilihat dari melakukan coaching itu kira-kira kunci apa yang bisa Bapak lakukan terhadap coaching itu Pak? Kunci utamanya yang Bapak bisa lakukan? Ada 3 kriteria Pak. Yang pertama yaitu mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching. Yang kedua menanyakan hal-hal yang berbobot, menggali lebih dalam, mengidentifikasi permasalahan yang coaching hadapi. Ya Pak, berarti saya mengingatkan kembali Pak ya, bahwa dalam melakukan coaching itu harus ada kompetensi. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian ada proses aktif menyimak dari apa yang disampaikan oleh coaching dan kemudian kemampuan kita mendengarkan coaching. Ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan juga dengan Bapak selaku coaching ya. Apa kira-kira kompetensi yang ingin Bapak ini lakukan di sana Pak? Kompetensi yang ingin saya capai yaitu menanyakan pertanyaan yang berbobot Pak. Itu ya. Kemudian dari yang pertanyaan berbobot itu tadi, kira-kira yang Bapak inginkan terhadap coach itu apa? Dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan, saya mengharapkan sekali coach itu mendapatkan solusi dari hal-hal yang dihadapi di sekolah. Berarti Bapak sudah siap untuk melakukan coaching Pak ya? Jadi mengenai coaching itu perlu kita gali informasi, kemudian pertanyaan yang bobot yang disampaikan oleh Pak Najib tadi. Mungkin itu saja Pak ya yang perlu saya lakukan sebagai saya observer itu untuk mengingatkan kembali untuk Bapak melakukan coaching ya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Boleh Bapak lakukan coaching Pak ya? Untuk ini hari ini dengan Ibu siapa? Ibu Sherlinda. Silakan Pak dilakukan. Assalamualaikum Ibu Sherlinda. Waalaikumsalam Pak.
Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu ya. Ini Bu, mengenai apa yang disampaikan kepada saya kemarin, ini meminta mengadakan pertemuan pada hari ini untuk menceritakan apa yang menjadi permasalahan. Dari pertemuan ini apa yang ingin disampaikan? Saya ingin menyampaikan ada satu permasalahan, Pak. Di sana setiap saya masuk kelas, jadi sampah itu selalu berserakan, Pak. Jadi kalau sampah itu selalu berserakan, jadi membuat saya menjalankan proses pembelajaran itu kurang nyaman itu bagi saya. Dari pihak sekolah ataupun dari guru, apakah mempunyai aturan-aturan tertib tertentu mengenai hal sampah tersebut? Sebenarnya sudah kami lakukan, baik saya pribadi ataupun di sekolah itu misalnya kalau saya masuk kelas itu saya selalu menyuruh siswa untuk membersihkan sampah-sampah yang berada di bawah meja. Kemudian sudah ada jadwal piketnya juga dalam kelas, tapi yang saya bingungkan masih selalu terjadi seperti itu, Pak. Jadi masih ada siswa-siswa yang tidak mengikuti aturan. Iya, Pak. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, apa rencana yang akan Ibu laksanakan untuk ke depan? Rencana saya itu ingin membuat mereka itu menyadari bahwa dampak sampah itu, kalau misalnya sampah berserakan dalam kelas itu dampaknya seperti apa bagi kesehatan. Terus saya juga ingin menayangkan video-video tentang kebersihan kelas seperti itu, Pak. Jadi supaya mereka tahu dan sadar diri bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan, khususnya dalam kelas itu. Biar walaupun bukan sama saya saja, Pak ya, dengan guru lain juga itu bisa aman, nyaman dalam guru melakukan proses pembelajaran di kelas mereka tersebut. Selain tindakan-tindakan yang Ibu ambil tadi, apalagi yang kira-kira akan Ibu laksanakan? Seandainya apa yang Ibu tadi laksanakan melalui video, masih saja ada siswa yang mungkin membuang sampah sembarangan. Apa tindakan selanjutnya yang Ibu lakukan? Tindakan yang ingin saya lakukan, kalau misalnya tadi sudah saya lakukan tapi belum semaksimal mungkin, belum terjadi peningkatan, saya ingin berkolaborasi dengan guru-guru, terutama guru yang ada di sekolah tersebut, kemudian dengan kepala sekolah juga, mungkin bisa menyiapkan setiap kelas itu menyiapkan sampah dalam kelasnya, terus bekerja sama dengan guru-guru yang masuk dalam situ, kemudian membuat satu kesepakatan kelas, di mana kesepakatan itu yang bertujuan untuk kebersihan di dalam ruangan tersebut. Dari permasalahan yang Ibu hadapi ya, kalau kita petakan secara skala 1 banding 10 atau 1 sampai 10, ini Ibu berada di posisi mana? Saya berada di posisi 4 sepertinya. Posisi 4, ya. sangat bawah sekali Bu ya. Iya, Pak. Ini untuk kedepannya dari apa yang sudah Ibu rencanakan ini akan ditingkatkan ke level berapa? Saya ingin merencanakan saya akan meningkatkan ke level 9, Pak. Jadi supaya panjang sekali berarti jenjangnya. Iya, jadi setelah proses itu dilaksanakan, misalnya belum semaksimal mungkin, saya juga ingin melakukan suatu gebrakan lagi supaya memang benar-benar bersih kelas itu, karena setiap kali jam sudah istirahat itu, Pak ya, sampah itu selalu berserakan karena mereka beli ke kantin, makannya di kelas. Jadi di kelas itu tidak lagi dibuang di kotak sampah. Jadi dibiarkan di bawah meja mereka sendiri, seperti itu. Kapan Ibu akan melaksanakan? Insya Allah secepatnya, Pak. Mungkin dalam 1 atau 2 hari ini setiap saya masuk saya akan melaksanakan proses tersebut. Ibu sudah sangat yakin ya dengan apa yang berencanakan ini? Iya, insya Allah saya yakin, Pak. Mudah-mudahan Ibu nanti apa yang Ibu rencanakan nanti membuahkan hasil, solusinya yang baik. Ya, saya juga tidak sabar 1, 2, 3 hari nanti melihat hasil dari apa yang sudah Ibu laksanakan. Karena nanti di pertemuan berikutnya saya sudah bisa mendengar cerita dari Ibu dengan hasil dari solusi yang Ibu sampaikan tadi. Oke, terima kasih sekali Ibu atas pertemuannya pada hari ini, sudah mau menceritakan permasalahan yang ada ke depan supaya ada solusi yang terbaik nanti. Kalaupun berjalan dengan tidak baik, semoga ada solusi-solusi yang baru bagi Ibu nanti. Ya. Terima kasih Bu ya. Ya, Pak, makasih waktunya, Pak. Salam. Assalamualaikum Pak Najib. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Tadi sudah melakukan coaching. Sudah Pak. Alhamdulillah ya. Jadi gini Pak, ada beberapa hal yang perlu saya
minta ceritakan dengan Pak Najib bahwa Pak Najib sudah melakukan coaching sesuai dengan indikator yang diinginkan. Boleh diceritakan Pak? Tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching berdasarkan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan apa yang ingin dia sampaikan, kemudian itu melihat atau mendengarkan dengan seksama permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Serlinda, serta meminta beliau memberikan pertanyaan mengenai rencana aksi yang akan dilakukan beliau. Dan ada beberapa hal juga tentang penguatan mengenai kegiatan yang akan beliau lakukan apabila solusi yang disampaikan itu belum hasil. Jadi saya tadi Pak, kalau dilihat dari Bapak saat coaching dengan Ibu Serlinda tadi ada beberapa hal yang saya garis bawahi ya. Yang pertama sepertinya Pak Najib sudah menanyakan pertanyaan pemantik, kemudian sudah melakukan coaching dengan baik, sangat luar biasa sekali Pak apa yang Bapak lakukan tadi, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan itu kan moga-moga sesuai dengan harapan Pak Najib terhadap yang Bu Serlinda tadi. Mungkin nanti Bu Serlinda berusaha sedemikian rupa untuk dia mengatasi permasalahannya Pak ya. Tapi ada satu lagi yang perlu saya tanyakan Pak ya, kira-kira Pak, kompetensi apa yang bisa Bapak kembangkan ke depannya Pak? Kompetensi pertama yang ingin saya kembangkan yaitu mengenai pertanyaan-pertanyaan berbobotnya Pak. Yang kedua lebih erat untuk menjalin kemitraan dengan guru-guru supaya mereka bisa mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Jadi itu Pak ya yang paling utama itu. Jadi memang perlu Pak kita lakukan yang hal seperti itu. Tapi kalau dilihat dari saya sebagai observer tadi yang dilakukan Pak itu sudah sangat baik sekali. Moga-moga bisa Bapak kembangkan lagi ke depannya, bisa mengcoach yang lain-lainnya, bukan hanya satu guru saja, bisa terhadap ini di satuan pendidikan itu misalkan siswa, kemudian guru, teman sejawat Bapak misalnya. Mungkin itu saja Pak ya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya sangat berterima kasih atas kesempatannya sudah bisa bersilaturahmi dengan Pak Najib ya. Itu saja Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.